Assalamualaikum Bu Wilka. Waalaikumsalam Pak Yatri. Baiklah Bu Wilka, hari ini kita akan melakukan supervisi untuk meningkatkan kompetensi Ibu Wilka dalam melakukan coaching. Apakah Ya Bu Pak, Wilka bersedia? bersedia Pak. Ya, terima kasih Bu Wilka. Langsung saja ya. Ibu Wilka ingin saya membantu mengembangkan kompetensi di bagian mananya? Eh, saya ingin Bapak membantu saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam menggali informasi serta potensi yang dimiliki oleh Koci yang dapat membantunya menangani masalah yang sedang dihadapinya. Oh gitu ya Bu Wilka. Berarti Bu Wilka ingin saya membantu dalam menggali informasi dan Meningkatkan kemampuan saya gitu Pak. meningkatkan kemampuan Bu Wilka dalam menggali Menggali, informasi tentang Koci ya Bu ya. iya Pak. Terus selanjutnya bagian mana yang nanti Bu Wilka inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bapak nanti mengamati saya pada saat saya menggali informasi serta potensi apa yang dimiliki oleh Koci tersebut. Oh gitu. Berarti Bu Wilka ingin saya mengamati di bagian penggalian ke kompetensi Koci ya. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Eh, Kadang saya merasa sering terpancing gitu, Pak, memberikan solusi, padahal Koci punya potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kadang kita kan nggak sengaja pas Ya, Koci nanya, saya lagi bingung. Kita kadang kan terpancing memberi ya, solusi langsung gitu ya kan, Pak. iya. Oh, Jadi, ya, iya. Berarti Bu Wilka kadang merasa terpancing untuk memberikan solusi, padahal Koci ini sebenarnya dia mampu untuk mencari mampu, solusi ya, sendiri Pak. ya Bu Wilka Ya. ya. Baiklah Bu Wilka. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap kegiatan observasi ini nanti bisa membantu saya merefleksi diri saya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi diri dalam melakukan coaching, Pak. Oke Bu Wilka. Uh, saya akan coba nanti mengamati bagaimana Bu Wilka dalam coaching bersama coachingnya. Silakan Bu Wilka untuk memulainya bersama coaching. Terima kasih banyak, Pak. Iya Bu Wilka. Baik, Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Wilka. Kita kemarin ada rencana pertemuan hari ini ya, Bu. Iya Bu Wilka. Terima kasih juga sudah menghubungi saya ya Bu Leni. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini, Bu? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu. Memang ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Wilka. Bisa Bu Leni gambarkan tentang apa kira-kira yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu Wilka, saya merasa kemampuan saya dalam mengelola kelas itu masih sangat rendah. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Oh, berarti kompetensi dalam mengelola kelas ya, Bu ya? Iya, Bu Wil. Bu Leni bisa gambarkan kelas seperti apa yang Bu Leni inginkan? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas. Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Jadi kelas yang menyenangkan namun tetap kondusif ya Bu Leni ya? Iya, betul Bu Wilka. Kalau sekarang seperti apa kelas Bu Leni? Sekarang saya merasa kesulitan ketika mengajar siswa. Siswa itu sepertinya kurang memperhatikan saya, Bu Wilka. Nah, jadi itu yang menyebabkan mereka kurang perhatian terhadap materi yang saya berikan.
Berarti mereka kurang perhatian ketika Bu Leni menerangkan ya? Iya, mereka kurang memperhatikan saya. Terkadang mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran yang saya berikan, Bu Wil. Kira-kira apa tuh Pak? Apa tuh Bu faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya mungkin saya sebenarnya saya sudah mencoba berbagai cara, Bu Wil. Tetapi menarik perhatian mereka dengan berbagai cara, memberikan metode pembelajaran yang menarik. Tetapi kenapa ya siswa saya itu sepertinya mereka masih tetap kurang perhatian terhadap materi yang saya berikan. Mungkin metode yang saya gunakan itu kurang cocok bagi mereka ya Bu ya. Boleh saya tahu Bu Leni mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 6 Bu Wilka. Oh, mengajar di kelas 6. Iya. Jumlah siswanya berapa, Bu? Siswa saya jumlahnya 25 orang Bu Wil. Laki-lakinya banyak, Bu? Laki-lakinya hanya 10 orang, berarti selebihnya itu perempuan Bu Wilka. Oh, selebihnya perempuan. Berarti ada 15 orang yang perempuan ya, Bu ya? Iya, Bu Wil. Yang membuat Ibu kewalahan itu karena mereka tidak memperhatikan ketika menerangkan gitu ya, Bu ya? Iya, saya kewalahan di saat saya memberikan materi, mereka kurang fokus terhadap materi yang saya berikan. Jadi itu yang menyebabkan saya kewalahan, Bu Wil. Mereka itu diam atau bagaimana, Bu? Sebagian dari mereka itu diam, sebagian dari mereka itu ada yang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Jadi Berarti terkadang tidak- saya hanya berbicara, Bu Wil. Berarti tidak peduli gitu ya, Bu Leni ya? Iya, mereka tidak mempedulikan saya. Terkadang mereka terlihat acuh terhadap saya. Selama ini ya Bu Leni, selama ini apa yang sudah yang sudah Ibu Leni lakukan untuk mencoba menarik perhatian mereka itu? Yang sudah saya pernah cobakan, Bu, dengan cara memutarkan video-video inspirasi yang bisa menarik perhatian mereka. Setelah itu saya masukkan materi yang akan saya sampaikan. Oh, jadi seperti itu. Iya. Kira-kira nih Bu Leni, jika diskalakan 1 sampai 10, siswa Ibu Leni itu sekarang beradanya pada posisi mana? Nah, jika kita skalakan posisi saya itu, posisi siswa saya itu berada di posisi 6, Bu Wil. Bu Leni maunya mereka berada di posisi berapa? Ya minimal di posisi 8 atau 9 lah Bu Wil. Berarti hanya beberapa orang mungkin yang tidak memperhatikan ya Bu ya? Iya. Kira-kira Bu Leni kan mengajar di kelas 6. Apa Bu Leni Iya, masih Bu Wil. punya kesempatan untuk melakukan perbaikan dari proses pembelajaran Bu Leni itu? Masih ada Bu Wil. Apalagi di tahun terakhir ini mereka akan mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi saya harus membuat suasana kelas tersebut menyenangkan dan kondusif agar mereka bisa memahami materi dengan baik di sisa waktu yang mereka miliki ini, karena mereka beberapa bulan lagi akan mengikuti ujian akhir, Bu Wil. Oh gitu ya Bu. Ya. Ibu kan sudah mencoba berbagai metode nih. Iya, Kira-kira Bu. apa potensi yang Bu Leni miliki agar bisa menarik perhatian mereka ketika mengajar? Mungkin yang bisa saya lakukan untuk menarik perhatian mereka adalah dengan permainan dan mengaitkan materi permainan tersebut dengan materi pembelajaran ya Bu Wil ya. Oh, itu bagus Bu Leni. Berarti mereka nanti bisa belajar sambil bermain ya Bu ya? Iya. Bisa Ibu gambarkan seperti apa permainannya? Misalnya ketika saya memberikan materi bilangan bulat dengan bermain lompat maju mundur, sehingga nantinya mereka melakukan permainan tersebut, mereka akan tertarik dan mereka akan memperhatikan materi yang saya berikan.
Kira-kira berapa persen kemungkinan keberhasilannya itu, Bu? Mungkin bagi siswa saya yang memiliki gaya belajar kinestetik, pasti suka itu ya Bu Wil ya. Sekitar 75% lah Bu. Oh, hambatannya apa kira-kira, Bu? Hambatannya tingkat pemahaman dan gaya belajar yang berbeda-beda akan menjadi hambatan nantinya itu Bu. Tapi Bu Leni berkomitmen akan mencobakan metode ini di kelas nanti ya. Iya. Rencana aksinya bagaimana, Bu? Rencananya saya akan berkolaborasi dengan mereka, dengan siswa saya melakukan permainan yang berkaitan dengan pembelajaran sehingga menarik dan menyenangkan bagi mereka, Bu Wil. Jika ini ya Bu ya, jika Ya. ada kemungkinan gagal bagaimana, Bu? Jika gagal, mungkin saya akan mencoba metode lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pernah mengajar mereka di kelas sebelumnya. Atau saya akan bertanya dengan guru yang lebih senior, Bu Wil. Oh, begitu ya, Bu. Berarti di sini nampak Bu Leni sangat antusias dan berkomitmen akan terus mencoba gitu ya, Bu ya? Iya, Bu Wil. Saya akan mencobanya sampai mudah-mudahan berhasil, Bu Wil. Iya, Bu. Kapan nih, Bu, akan memulai melakukannya? Ya, mengingat waktu kelas 6 ini tidak lama lagi, insya Allah secepatnya akan saya lakukan, Bu Wilka. Oke, Bu. Berarti untuk dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tetap kondusif, Ibu akan coba melakukan metode permainan yang terkait dengan materi yang akan Ibu ajarkan dan juga dibantu oleh rekan guru yang pernah mengajar mereka sebelumnya terkait dengan karakter anak mungkin ya, Bu ya, atau bertanya kepada guru yang lebih senior gitu ya, Bu ya? Iya, Bu ya. Bagaimana nih perasaan Bu Leni setelah kita berbincang-bincang nih? Saya dapat menemukan cara dalam menciptakan kelas yang menyenangkan, kondusif, dan menarik bagi siswa. Alhamdulillah, Bu Wilka. Sudah. Berarti ada inspirasinya, Bu? Iya, ada inspirasinya, Bu Wilka. Saya akan mencobakan permainan yang terkait dengan pembelajaran tersebut, sehingga siswa senang mengikuti pembelajaran dengan saya, dan jika gagal saya akan mencobakan metode lain lagi dengan materi pembelajaran tersebut. Kalau begitu kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Leni ya. Iya, Bu. Untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, saya tunggu cerita berikutnya dari Bu Leni ya. Oke, Bu Wil. Terima kasih banyak waktunya ya, Bu Wil. Sama-sama, Bu Leni. Semoga berhasil ya. Iya, terima kasih, Bu Wil. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Wil, selamat sudah selesai melaksanakan coachingnya terhadap Koci. Kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performan Ibu dalam kompetensi tadi? Saya rasa sudah mulai membaik, Pak Yatri, dalam menggali informasi serta kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Ya, berarti Bu Wilka merasa sudah mulai ada peningkatan ya dalam hal menggali potensi diri coaching. Apa yang membuat Ibu Wilka menilai demikian? Karena saya tadi dapat menangkap permasalahan coaching dengan baik, mungkin karena saya berada dalam kondisi present sekali ya Pak Yatri ya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali informasi serta potensi dari coaching saya tadi Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Wilka? Tentu boleh Pak Yat. Ya, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching dengan sangat baik untuk meningkatkan potensi diri, itu sudah sesuai, bahkan lebih dari standar tinggi yang sudah kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Wilka tentang hal ini, mendengar ini? Tentunya senang Pak.
Tapi saya tetap harus terus meningkatkan potensi diri saya agar bisa menjadi coach yang lebih baik lagi gitu, Pak. Oh iya, bagus Bu Wilka. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan seperti memberi motivasi sudah Ibu Wilka lakukan tadi, memberi inspirasi kepada coach juga sudah. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan lagi Ibu Wilka. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya ya Pak. Insya Allah Iya. pada kesempatan selanjutnya saya pasti akan mencoba merubahnya dan tidak akan mengabaikan hal-hal yang penting dari alur percakapannya Pak. Iya. Oke Bu Wilka, kira-kira bagaimana rencana Bu Wilka selanjutnya? Saya akan tetap mencoba untuk menjaga agar tetap pada kondisi present saat coaching sehingga Iya. dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendapatkan pembicaraan yang bermakna nantinya, Pak. Oh iya. Baiklah Bu Wilka, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Wilka lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Dalam bayangan saya nantinya saya akan sering-sering mempraktekkan kemampuan coaching ini di sekolah, baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa nantinya. Oh iya Bu Wilka, bagus juga. Oke Bu, nanti hasil percakapan ini akan kita tampilkan di form kompetensi akademik ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke Bu Wilka, setelah kita melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Bu Wilka? Perasaan saya sangat senang sekali ya Pak, karena Bapak sudah membantu saya merefleksi diri saya, Ya. serta adanya saran dan masukan dari Bapak selaku supervisor, saya merasa sangat terbantu sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas masukan, saran, dan kesempatan beserta waktu yang sudah Bapak sediakan. Sama-sama Bu Wilka, terima kasih juga Bu Wilka. Baik Bu Wilka, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.